silakan. Rahmat. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Pak Tomar. Ya. Dan pertanyaan saya kepada Kak Teni yaitu, apakah pada produksi etanol ini pure menggunakan biomasa dari sawit atau ada bahan kimia seperti gula pada proses fermentasinya untuk produksi etanolnya? Soalnya di kampus saya kan saya lagi penelitian dengan TKKS bisa, dengan eceng gondok bisa, tetapi ketika tidak menggunakan gula sebagai zat tambahan pada fermentasinya, kadar yang didapat itu tidak tinggi, melainkan rendah. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya share screen lagi. Ya. Saya capek share screen. Oke, bisa dilihat ya di sini. Butuh tambahan gula. Ya karena etanol itu gula. Etanol itu butuh gula banget. Pasti, udah pasti. Jadi gini, mungkin kita agak awam ya melihat bahwa oke, itu bahan itu batang sawit gitu ya. Nggak mungkin ada gula di dalamnya. Ada yang namanya selulose itu ya itu gula itu gitu. Jadi di dalam batang sawit itu dia melalui pretreatment dan hidrolisis itu dia dipecah untuk menemukan gula itu gitu. Ketika gula itu udah jadi dari proses ini, dia dimasukkan ke fermentasi yang nanti kalau tambahannya di sini tambahan yeast atau ragi. Nah, di sini gula yang glukosa atau selulosa itu udah ada gulanya ya di sini melalui proses ini dan akhirnya end produknya etanol seperti itu. Kalau ditanya adakah bahan kimia lain yang ditambahkan selama proses ini, ada. Di sini bisa dilihat enzim. Enzim ini sangat penting untuk proses hidrolisis terutama untuk biomasa selulosa seperti itu. Jadi kalau dibilang produksi etanol ini butuh gula, ya memang karena yang tadi kalau dari first generation aja kita bisa lihat itu diambil dari tanaman yang memiliki gula yang tinggi. Dan di situ ekstraksi gula itu. Ekstraksi gula ini ya hampir sama end produknya hidrolisis ini ya ini ekstraksi gula ini tadi gitu loh. Untuk fermentasi seperti itu. Semoga jelas. Ya. Jadi di semua proses cellulosic etanol ataupun etanol itu memang ada gula di situ kayak gitu. Dan itu diambil dari bahan bakunya. Terima kasih. Semoga saja jelas. Jelas ya. Oke, makasih. Bu Dewi Candi. Bu. Ini kalau enggak langsung ke Pak Roni nih. Pak Roni Purwadi, silakan Pak. Selamat siang Bapak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bapak dan Ibu Teni. Perkenalkan saya Roni Purwadi. Saya dari ITB. Saya ingin sharing sedikit Bu Teni, terutama tentang pengembangan cellulosic etanol di Indonesia, khususnya yang saya lakukan lah, saya witnessing begitu ya. Jadi pengembangan TKS menjadi bioetanol itu sudah dimulai oleh salah satu perusahaan EPC company yaitu Rekayasa tahun 2010. Jadi mereka sudah membuat kayak model preliminary study, termasuk menghitung berapa sih jumlah TKS, kemudian berapa kapasitas pabrik bioetanol yang seharusnya dibangun agar keekonomiannya masuk, dan memang besarnya itu tidak jauh-jauh seperti apa yang Ibu sampaikan, itu sekitar 60 ribu kiloliter, dan itu skalanya sama dengan Medco etanol Lampung, itu sekitar segitu juga. Tetapi yang jadi masalah dengan bioetanol sebenarnya adalah ya kita membuat etanol yang sangat precious ya, karena konsentrasinya itu 99,8
97 apa begitu ya, sangat-sangat murni begitu. Nah itu tuh pemisahannya susah begitu ya, dan harganya harus lebih rendah atau paling tidak sama dengan bensin yang paling mahal. Sedangkan harga etanol teknis aja lebih mahal dari situ. Nah itu yang jadi masalah sebenarnya Bu. Kenapa kami ya, ini witnessing saya ya, maaf. Mungkin saya salah, mungkin Ibu punya hitungan yang lebih baik begitu. Tapi kondisinya seperti itu karena saya juga witnessing Medco Etanol Lampung itu sempat mereka pengen jual etanolnya sebagai bahan minuman ke luar negeri ya, ke luar negeri. Nah, itu kan harga minuman memang mahal begitu ya, sangat-sangat mahal dengan konsentrasi yang mirip-mirip seperti itu. Misalnya vodka 50% memang dicampur air lagi, tetapi harus dimurnikan sampai ya sekitar segitu 99,9 segitu. Jadi ya itu kesulitan ini. Itu yang kondisi ethanol fuel di Indonesia. Kemudian masalah lain yang dihadapi, jadi sampai sekarang Medco itu masih mengembangkan dan saat ini sudah mengajukan sebuah proyek dengan BPDPKS, minta bantuan pembiayaan dari BPDPKS untuk membangun pilot. Nah, pilotnya bukan pilot bioetanol, tetapi pilot sampai hidrolisis gula saja. Itu bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, ya. BDIA. Ya. 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 Nah, itu hanya sampai gula. Kenapa sampai gula? Karena dari gula mau jadi apa saja bisa. Tapi kalau dari gula jadi etanol, ya masalahnya tadi. Masalahnya harus murni, kemudian harganya harus murah. Ya, itu kondisi kesulitannya di situ. Kalau yang saya witnessing ya Bu ya, ini mohon maaf saya memberi sharing pengetahuan saya. Kemudian salah satu kendala yang paling besar yang dihadapi bukan saja Indonesia tetapi dunia itu adalah pengadaan enzim. Enzim itu dikuasai oleh negara-negara tertentu. Say Amerika, raksasanya itu ada di Denmark, Novo, kemudian ada Kanada, Australia, Jepang ada. Nah, jadi kalau Indonesia ingin mau masuk ke produksi ini, bahkan sampai gula pun kita masih pakai enzim itu, pakai selulase. Dan ya pengalaman dengan rekayasa ini, ya kita mereka punya kesulitan tentang pengadaan enzim ini juga. Jadi mungkin yang urgent itu adalah juga bikin enzimnya supaya murah, supaya ya tidak ada bottleneck gitu. Mungkin itu saja Pak Togar. Ya, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Bu Teni. Ya, silakan Bu Teni, langsung saja. Ya, terima kasih Pak Roni atas informasinya, sangat membantu. Jadi kita sendiri dari ICCT kan kebanyakan riset juga nggak turun di lapangannya, jadi kita tahu apa yang berdasarkan yang kita riset helpdesk aja gitu, dan ini sangat membantu sekali kalau ternyata sudah ada gitu ya proyek ini sebelumnya. Dan memang tantangan yang disebutkan tadi, pemisahan pemurnian itu saya juga memang riset juga memang susah, dan juga harga yang juga menjadi masalah. Kita leave alone cellulosic ethanol saja yang proses produksinya dari gula yang
bisa dibilang untuk teknologinya lebih murah daripada selulosik etanol, itu saja masih kesusahan gitu untuk masuk programnya untuk berjalan karena memang harganya itu tadi yang memang menjadi perlu dipikirkan bagaimana nih kita bisa mencari insentif untuk ini. Apakah subsidi untuk fosil yang nanti misalnya fosilnya udah habis bisa dimasukkan ke etanol atau tidak, seperti itu. Nah, untuk pengadaan enzim juga untuk itu juga saya juga sadar bahwa memang industri enzim ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu gitu, dan kita sendiri di studi ini juga flow-nya adalah kita fokus bahwa oke, enzimnya kita akan impor semua kayak gitu dari deployment ini. Tapi nanti kalau misalnya dari Indonesia, dari kan sekarang green diesel udah pakai katalisnya sendiri ya, merah putih gitu. Siapa tahu kita bisa kayak gitu kalau pemerintah dan juga even misalnya Pertamina dan juga private company mau mengembangkan industri ini untuk untuk mendukung proyek etanol ini tadi. Dan terkait dengan proyek yang tadi yang Bapak sebutkan, Medco itu saya akan coba update lagi. Ini sangat menarik, kita tidak tahu itu dan otomatis ya. Terima kasih atas update-nya. Baik, terima kasih. Bu Dewi, tadi sudah ini ketinggalan. Bu Dewi. Langsung aja, Bu. Saya, Pak. Silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Togar atas waktu yang diberikan kepada saya. Bisa nyalain video. Sebentar, Pak. Oke. Ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Togar atas kesempatan buat saya. Di sini saya terima kasih juga buat Bu Teni ya yang sudah memaparkan dengan baik sekali. Di sini saya mau tanyakan soal kan tadi Bu Teni hanya membahas tentang nilai keekonomisannya, kemudian bagaimana berapa bahan bakunya kemudian nanti akan jadi produk berapa seperti itu. Di sini di mana produknya adalah selulosik etanol. Nah, kemudian di sini saya mau tanyakan karena saya belum melihat secara spesifik tentang prosesnya karena sebelum kita bicara tentang keekonomisan, seharusnya kita harus sudah tahu terlebih dahulu, misalnya proses teknologi apa yang kita gunakan, kemudian dari teknologi itu kita sudah tahu bagaimana dia punya kondisi operasinya yang betul-betul maksimal gitu untuk menghasilkan konversi yang maksimal juga gitu dari proses pembuatan dari misalnya dari tadi selulosik etanol ini gitu. Karena di sini tadi seperti yang Pak Roni saya sudah dengarkan juga, memang tidak gampang, tidak kita hanya sekali buat langsung bisa jadi selulosik etanol gitu. Karena dia untuk supaya kita ingin jadi produk sebagai sebagai bahan campur untuk bensin gitu. Nah, kita harus tahu bagaimana karakteristiknya dan kemudian kita harus dapatkan nilai kemurnian yang sangat tinggi gitu. Mungkin udah maksimum gitu, sekitar 99-an lebih persen gitu. Karena nanti itu akan berkaitan dengan keefektifannya sebagai bahan bakar seperti itu. Kemudian di sini saya juga ingin mau bertanyakan, jenis bensinnya itu bensin yang mana gitu yang harus kita campurkan gitu. Karena kita tahu banyaknya jenis bensin gitu. Jadi kita harus juga ada tahu bagian-bagian di mana di tipe-tipe bensin mana yang harus kita campurkan nantinya gitu. Karena beda dengan biodiesel, kita kan hanya punya diesel. Jadi diesel kita campur dengan di sini adalah methyl ester gitu ya dari palm oil seperti itu. Nah, kita tinggal campurkan cuma ada satu produk diesel seperti ini akan dicampurkan. Tapi kalau untuk bensin dia banyak produk bensin di sini. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Begitu saja Pak Togar. Makasih. Ya, terima kasih. Langsung, Teni. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau untuk tentang tadi agak menyinggung masalah paten, bisa dibilang masalah paten ya. Tadi juga saya sudah share di slide
tentang siapa saja sih yang mengembangkan cellulosic ethanol ini gitu. Jadi so far sekarang di dunia itu udah ada beberapa standalone ya. Kalau tidak salah sekitar 10 standalone cellulosic ethanol plant yang sudah produksi cellulosic ethanol yang sudah dijual dan sudah sesuai dengan fuel standarnya dunia seperti itu. Nah, tergantung nih kalau di Indonesia ini mau dikembangkan, misalnya nanti yang mau mengembangkan Pertamina mau partnering sama siapa seperti itu. Pertanyaannya di situ, apakah Pertamina mau partnering sama, kalau di Jepang tadi disebutkan ada Marubeni gitu ya, di Thailand ada Verenium Corporation, atau Pertamina mau partnering sama di India ada Pledge Industry gitu. Mereka yang bisa membantu membawa istilahnya apa ya, membantu membawa teknologi ini untuk diterapkan di Indonesia. Sama halnya seperti yang sekarang proyek yang Pertamina kerjakan, Green Fuels mereka kerjasama sama UOP Honeywell. UOP Honeywell ini udah terkenal, dia punya yang namanya eco-fining untuk memproduksi green diesel, dan itu udah dipakai di mana-mana. Di Amerika udah dipakai, di Eropa juga udah dipakai. Sama halnya di industri cellulosic ethanol. Kalau di industri renewable diesel ya atau green diesel itu kita mungkin ketemu nama-nama yang familiar, Eni, Total udah mengembangkan itu, UOP mengembangkan itu. Kalau cellulosic ethanol mungkin teman-teman di sini masih sangat awam, nggak tahu perusahaan mana sih yang udah memproduksi ini. Tapi kalau misalnya contohnya, ambil contoh aja, di Eropa itu ada satu perusahaan Clariant, dia itu sangat terkenal. Di Eropa itu dia salah satu top produsen cellulosic ethanol, dan dia punya teknologi itu seperti itu. Jadi untuk masalah teknologi, untuk masalah hasil cellulosic ethanolnya, end produknya itu apakah memenuhi standar, sudah mengikuti standar dunia, iya. Tapi ya seperti yang kita tahu, setiap perusahaan kan pasti punya istilahnya nama paten berbeda-beda, tapi apakah standarnya sama? Sudah, karena sudah dijual gitu ya. Untuk di cellulosic ethanol itu udah ada produknya di luar negeri sana, udah ada. Itu satu. Terus tadi yang kedua pertanyaannya, kok saya agak lupa ya. Maaf. Pertanyaan yang kedua, yang bagian mana ya Bu? Saya juga dulu. Oh ya. Oke. Pertanyaan kedua bensin. Tentang mana bensin. Oh ya, bensin yang tepat. Pertanyaan mana yang bensin yang tepat. Jadi dari kita juga melakukan pemetaan itu, karena cellulosic ethanol ini dia meningkatkan oktan bensin gitu ya. Dan untuk karena dia bagus, sebenarnya cellulosic ethanol ini bagus gitu, untuk emisi bagus, untuk peningkatan oktan bagus, jadi kualitas fuelnya ini bagus. Jadi sayang kalau itu di blending di RON, kita nggak nyebut merek, any bensin yang RON-nya 90 ke bawah. Makanya kita juga menemukan berapa subsidi yang tadi tinggi gitu, karena kita asumsinya ini akan di blending at least RON 90, atau kalau di produknya Pertamina kualitas Pertalite. Premium kali ya Bu? Pertalite. Pertalite. Jadi ya, kalau premium 88 itu terlalu ini, karena ya? Kalau premium itu terlalu kurang, sayang etanolnya kalau di blending sama premium. Jadi minimal di blending sama Pertalite. Kalau di blending sama Pertalite kan 90 ya RON-nya, itu bisa meningkatkan RON-nya sampai 92. Nah, kita nggak advise ini di blending ke RON yang lebih tinggi 95 ke atas, karena satu, jujur kita untuk skala ekonomi Indonesia belum butuh, nggak banyak orang Indonesia yang konsumsi bensin RON 95, ya kan? Tapi RON 92 itu udah mulai, 90 sama 92 itu kan udah mulai banyak banget ya di Indonesia, udah mulai beralih dari RON 88 ke 90 ke 92. Jadi kita asumsinya di RON 90 92 itu tadi. Antara Pertalite atau Pertamax itu dia akan memunculkan keekonomiannya di situ. Seperti itu. Oke, jadi di sini saya bisa tangkap ya Bu, kayaknya di sini kita tidak coba untuk mencari suatu metode yang baru, tapi kita mengadapt dari luar untuk kemudian bekerja sama pemerintah dengan dari luar tersebut untuk membangun pabriknya, seperti itu yang Bu maksudkan ya. Karena di sini kalau tidak kita harus bikin dulu dalam skala lab, kemudian ada pilot plan-nya, kemudian baru pabrik, itu sangat panjang sekali jalannya seperti itu. Begitu saja Bu Teni, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vera.
Sekali lagi, saya mau manggil Ulwan nih. Ulwan udah bisa tampil enggak? Atau kalau ada yang lain yang bisa langsung saja, silakan. Yang punya unek-unek masih dipikir-pikir, ini mau ditanyakan seperti apa.